Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Dakwah Solo yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Dakwah Solo di acara podcast Ramadan. Dan kali ini kita kembali berjumpa ya bersama narasumber yang tidak asing bagi kita. Beliau adalah Ustadz Faisal HS. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa sekali lagi ya di channel YouTube Dakwah Solo. Ya, kalau kita di bulan Ramadan ini bisa mengisinya dengan amal-amal soleh terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa Dakwah Solo, kalau berjumpa beliau kan pasti sudah tahu ya, kita akan membahas tentang sirah ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas orang tokoh, Ustadz. Beliau adalah Suhail bin Amr ya. Ya, Suhail bin Amr. Nah, beliau ini sosok seperti apa, Ustadz? Suhail bin Amr ini? Ya, salah seorang ulama pernah berkomentar berkait dengan Suhail bin Amr. Jadi tidak ada tokoh Quraisy yang masuk Islam pada saat Fathul Mekah yang ibadahnya lebih baik dari Suhail bin Amr, yang puasanya lebih baik dari Suhail bin Amr, yang sedekahnya lebih banyak dari Suhail bin Amr, bahkan mengejar akhirat lebih baik dari Suhail bin Amr itu tidak ada. Masya Allah. Ya, jadi Suhail bin Amr ini orang yang seperti itu, artinya jadi apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama tadi itu. Jadi di antara orang-orang yang masuk Islam setelah Fathul Makkah itu, menurut ulama tersebut Suhail bin Amr ini yang terbaik ya. Suhail bin Amr ini yang terbaik, yang terbaik. Kualitas keimanannya luar biasa. Kualitas keislamannya luar biasa. Kualitas keimanan luar biasa. Dan ini bertolak belakang dengan keadaan Suhail bin Amr sebelum tahun 8 Hijriah, karena tahun 8 Hijriah inilah yang merubah titik balik hidup dari Suhail bin Amr. Lalu seperti apa sosok Suhail bin Amr ini sebelum dia masuk Islam gitu? Ya, para sejarah mengatakan bahwa Suhail bin Amr ini aset berharga bagi Quraisy untuk menentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Luar biasa. Ya, gitu ya. Aset berharga. Potensinya luar biasa. Ya? Potensinya luar biasa. Nah, potensi yang dimiliki oleh Suhail bin Amr ini jarang dimiliki oleh tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu. Tokoh-tokoh Quraisy. Dia ahli sastra. Coba bisa dibayangkan karena keahlian di dalam sastra ini itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, gitu ya. Disegani, gitu kan. Bahasanya fasih, bahasanya fasih. Terus kemudian dia seorang orator yang ulung, gitu kan. Jadi kedatangan Suhail bin Amr di tengah-tengah masyarakat ini sering ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena apa? Karena kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya ini bisa mengaduk-aduk perasaan, gitu kan? Bisa mengaduk-aduk perasaan. Perasaan siapa? Perasaan orang-orang Quraisy, kebencian mereka kepada Rasulullah, kepada para sahabat, gitu. Dengan tutur kata yang fasih, yang benar, ya. Terus ungkapan-ungkapan pilihan kalimat
kalimatnya juga pas gitu, mengena, ya, mengena gitu. Ini benar-benar bisa menghipnotis, mensihir gitu ya. Luar biasa. Mensihir. Tapi ya ini tadi kelebihan yang dia miliki ini dia salurkan untuk jadi memprovokasi, ya kan, menghalang-halangi, untuk mempengaruhi orang-orang agar membenci Islam, membenci Rasul, dan membenci para sahabat. Jadi seperti itu. Nah, bahkan juga disebutkan dia mempunyai anak namanya Abu Jandal, bukan Abu Jandal ya. Gitu ya. Bukan Abu Janda ini. Abu Jandal. Ya, Abu Jandal. Dan putranya ini masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Gitu kan, secara sembunyi-sembunyi. Ketika tahu kalau anaknya masuk Islam, ternyata apa yang dilakukan oleh Suhail bin Amr, anaknya tadi dirantai dengan rantai, terus kemudian dikurung di rumah. Dikurung di rumah. Ini seperti itu. Nah, terus yang peristiwa lain yang ada pada Suhail bin Amr pada tahun 6 Hijriah, karena tahun 6 Hijriah ini ada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Suhail bin Amr diangkat oleh orang-orang Quraisy yang sebagai wakil dari orang-orang Quraisy melakukan diplomasi perundingan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Itu dari pihak Quraisy yang mewakili adalah Suhail bin Amr. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa ya. Berarti Suhail bin Amr ini bukan orang biasa ini. Ya, bukan orang biasa gitu kan. Jadi kalau orang biasa tentu pengaruh gerak mereka di dalam melakukan penghasutan orang-orang Quraisy itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan, kan gitu kan nih. Dia memiliki kelebihan itu. Jadi pengaruhnya itu signifikan gitu, untuk memprovokasi orang-orang Quraisy gitu ya. Orang-orang Quraisy. Jadi dalam penentangannya terhadap Islam itu bukan orang yang ikut-ikutan saja ya, tetapi justru orang yang dedengkotnya gitu. Dedengkotnya, iya. Jadi pada tahun 2 Hijriah kita flashback lagi ya. Karena tahun 2 Hijriah terjadi peristiwa Badar. Suhail bin Amr ini salah satu tokoh Quraisy yang berhasil ditawan oleh pasukan kaum muslimin. Jadi beliau terlibat perang Badar juga gitu? Iya, beliau terlibat perang Badar, tetapi di dalam pasukan Quraisy. Kan, di pasukan Quraisy. Ya, dia termasuk salah satu tokoh Quraisy yang berhasil ditawan oleh kaum muslimin. Islam, Tapi kenapa dia bisa lepas? Ya, karena dia memberikan dengan uang mereka kan gitu kan, untuk menebus diri mereka. Nah, pada saat itu kita bisa melihat seperti apa kebencian Sayyidina Umar Ibnul Khattab ya. Jadi Sayyidina Umar Ibnul Khattab ini itu pernah mendekati Kanjeng Nabi, "Dzani ya Rasulullah," gitu ya. "Wahai Rasul, biarkan aku untuk merontokkan gigi-giginya itu," kan gitu kan. Saking emosinya. Saking emosinya gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau gigi-giginya rontok itu sudah pasti nanti kalau orasi, kalau ngomong itu sudah tidak fasih lagi gitu kan. Tidak fasih lagi gitu. Agar apa? Agar dia tidak lagi berorasi yang senantiasa selalu melakukan provokasi gitu kan, provokasi, kebencian terhadap Rasul dan ajarannya pada Rasul. Tapi Rasul, "Da'hu ya Umar," biarkan dia wahai Umar. Biarkan dia wahai Umar. Jadi sayaku maqaman tahmaduhu, mudah-mudahan kelak dia melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu Anda merasa takjub, engkau merasa takjub, gitu ya. Engkau merasa takjub. Ini
demikian halusnya sikap dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu pertentangannya ataupun perannya ya, ketika dia sebelum masuk Islam. Nah, bagaimana prosesnya kemudian dia berubah 180 derajat gitu kan, sampai kemudian beliau memeluk Islam? Ya, pada tahun 8 Hijriah terjadi Fathul Mekah. Tidak boleh tidak, ya pasti tokoh-tokoh Quraisy ini tuh banyak yang berbondong-bondong masuk Islam kan gitu ya, termasuk Suhail bin Amr. Jadi peristiwa Fathul Mekah ini sebagai tonggak baru yang bisa merubah visi hidup ke depan dari Suhail bin Amr. Pada tahun 10 Hijriah masuk ini ya, ketika Kanjeng Nabi Rafiul A'la jadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berita tersebut sampai terdengar oleh kaum muslimin yang ada di Mekah. Untung di Madinah pada saat itu ada Sayyidina Abu Bakar. Kan gitu kan. Sayyidina Umar saja ketika mendengar Rasul itu telah Rafiul A'la menghadap Allah gitu. Itu tidak percaya ini. Tidak percaya gitu kan. Siapa yang mengatakan Rasulullah mati, sini akan saya penggal kepalanya, kan seperti itu kan gitu. Untung di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Dan juga para ulama mengatakan untung di masyarakat Mekah itu ada Suhail bin Amr. Masya Allah. Gitu kan. Ada Suhail bin Amr. Nah, jadi banyak orang yang goyah itu. Goyah. Ya bisa jadi ya kita menyadari lah, karena kecintaan kaum muslimin kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu Suhail bin Amr, singkat cerita, mengumpulkan orang-orang Mekah di pelataran Ka'bah. Gitu. Nah, setelah terkumpul, apa yang diucapkan oleh Suhail bin Amr? Jadi Suhail bin Amr mengatakan gini, ya ahlal Makkah la takun akhiru man aslama. Gitu. Wahai orang-orang Mekah, bukankah kalian ini masuk Islam gitu ya? Yaitu di waktu akhir-akhir. Gitu kan? Di waktu akhir gitu. Setelah Fathul Makkah itu. Ya. Kabilah yang lain sudah masuk Islam jauh-jauh hari, ya, kalian telat kan gitu kan. Kalian baru masuk Islam, ya, atau kita baru masuk Islam ini di tahun 8 Hijriah. Padahal Rasul mangkat tahun 10 Hijriah. Berarti 2 tahun gitu. Kalian masuk Islam itu baru 2 tahun gitu. Jadi kalian masuk Islam itu adalah angkatan yang terakhir gitu kan. Angkatan yang terakhir. Terus kemudian apa yang dilakukan lagi? Hal awwala man irtadda. Apakah kalian ingin menjadi orang yang pertama yang keluar dari Islam? Masya Allah, luar biasa pilihan kata. Nah, pilihan kata. Apakah kalian ingin menjadi orang yang pertama keluar dari Islam? Wes mlebu Islam paling akhir, pengen keluar metu Islam orang yang pertama. Man ya'budu Muhammadan qad mata. Ketahuilah, kalau kalian masuk Islam itu karena ingin menyembah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Rasul itu telah bertemu dengan Tuhannya. Wa may ya'budullaha, gitu kan. Namun kalau kalian itu masuk Islam ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha hayyun la yamut, maka ketahuilah bahwa Allah itu adalah zat yang hidup dan tidak pernah mati. Baru dengan orasi yang seperti ini itu masyarakat Arab itu sadar kan gitu kan. Masyarakat Arab itu sadar bahwa Rasul itu adalah ya sebagai makhluk ya seperti halnya seperti hanya orang yang lain, artinya mempunyai ajal. Ketika ajalnya itu sudah datang pun juga akan menemui Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi seperti itu. Nah, walhasil apa? Walhasil adalah kalau kita melihat dari potret Suhail bin Amr, sesungguhnya
masing-masing dari kita itu memiliki potensi, gitu kan? Punya memiliki bakat potensi ini. bakat. Ada bakat yang di broadcasting misalnya, ya kan? Ada yang punya bakat menulis, ada yang punya bakat di mimbar, ada yang mempunyai bakat macam-macam lah, bisnis dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, bakat mesti harus senantiasa kita pupuk, gitu kan? Tetapi kita harus berpikir bagaimana agar bakat ini itu juga nanti bermanfaat untuk akhirat, untuk dunia kita dan akhirat kita. Mari bakat ini kita persembahkan, artinya ya kita peruntukkan di dalam jalan Allah. Masya Allah. Kan seperti itu, ya kan? Seperti itu. Ya, insya Allah lah ketika kelebihan ataupun Allah mengkaruniakan potensi-potensi yang lebih pada diri kita, kita kan bisa potensi lebih kita itu apa kan bisa kita lihat. Nah, senantiasa kita pupuk kita ini, terus kemudian kita peruntukkan di dalam Islam, luar biasa ini, gitu kan, luar biasa. Dan inilah yang akan insya Allah mengharumkan nama kita kelak. Seperti harumnya Suhail bin Amr ini, ya dia memiliki kelebihan, hidup beliau berubah 180 derajat setelah Islam, dan ternyata kelebihan yang beliau miliki benar-benar dia beri kontribusi luar biasa di dalam Islam. Masya Allah. Jadi seperti itu. Syukron jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas ilmu yang telah dibagikan tadi, inspirasi dari kisah yang telah dibagikan pada kita. Dan pemirsa Dakwah Solo, semoga kita semua bisa mengambil ibroh, ya, mengambil tauladan dari beliau. Bahwasanya kita semua punya potensi, ya Ustadz, punya bakat. Betul. Maka salurkanlah ataupun persembahkanlah bakat kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja podcast Ramadan kita pada edisi kali ini. Semoga kita masih bisa berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Saya Mulad Aji Muhammad mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.